Ini kita baca yang bab kurban, halaman 237. Pada halaman 237 tentang fikih kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya sunnatun muakkadah. Kurban itu statusnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu di sini artinya kalau orang mampu kok tidak berkurban maka hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh. Siapa orang yang mampu menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, orang yang mampu adalah orang yang punya biaya hidup selama 4 hari plus mampu membeli binatang kurban paling murah. Jadi standarnya mampu itu punya biaya hidup selama 4 hari, yaitu mulai Idul Kurban sampai 3 hari Tasyrik punya dana. Lalu mampu membeli kurban tadi yang paling murah. Ringkasnya, kalau misalnya ada orang sehari itu 100.000, berarti 4 hari 400.000. Harga kambing termurah misalnya 3 juta, maka siapapun yang momen itu punya uang 3,5 juta sudah disebut mampu. Jadi mampu itu tidak harus nunggu kaya raya, tapi standar mampu adalah orang yang mampu hidup selama 4 hari, uang sakunya terjamin selama 4 hari, dan ada sisa dana yang bisa dipakai beli binatang kurban yang paling murah. Nah, standarnya menurut mazhab Syafi'i adalah minimal kita seumur hidup sekali. Nah, ini minimal. Jadi setiap kita ini minimal seumur hidup sekali. Ini sesuai dengan rumus di dalam memahami Al-Quran maupun hadis. Apapun yang diperintahkan oleh Allah minimal kita melakukan satu kali. Jadi kalau Allah nyuruh kita untuk sholat tahajud minimal seumur hidup sekali, sholat tasbih seumur hidup sekali. Ini standar minimal. Nah, untuk kurban ini setidak-tidaknya seumur hidup kita pernah kurban 1 kali. Kalau sudah pernah berkorban 1 kali, maka berikutnya namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya kalau di keluarga kita jumlah anggota keluarganya lebih dari 1, maka yang kurban cukup 1. Dulu Rasulullah itu istrinya banyak, tapi beliau itu kurbannya selalu 2 ekor. Ini selain kurban unta yang banyak, beliau itu yang pasti selalu beliau lakukan kurbannya 2 ekor. 1 ekor diatasnamakan beliau dan keluarga, yaitu istri-istri, sedangkan 1 ekor diperuntukkan untuk umat beliau. Ini selalu seperti itu Rasulullah. Jadi sunnah kifayah itu artinya kalau di rumah kita ini ada keluarga yang belum kewajiban atau dituntut untuk kerja atau masih ngikut kita, wajib kita nafkahi, maka siapapun yang wajib kita nafkahi tadi masuk hitungan 1 keluarga. Tapi kalau di situ tinggal dengan orang yang sudah hidup mandiri, ada orang tua tinggal sama anak dan menantunya. Lah anak menantunya ini sudah mandiri, hanya kebetulan tinggalnya serumah, tapi sehari-hari tidak dinafkahi. Sehari-hari ayah ibunya nafkah sendiri, anak sama menantunya nafkah sendiri. Maka walaupun 1 rumah, kesunahannya adalah 2 ekor. 1 ekor dari keluarga si ayah ibu, 1 ekor dari keluarga anak dan menantu. Nah, ini kalau hidup 1 rumah tapi sudah
sudah secara biaya hidup sudah berpisah, tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, ini untuk kurban ya. La tajibu illa bin nadri wa bi qawlihi hadhi udhiyah au ja'altuha udhiyah. Ini yang perlu hati-hati. Kurban itu bisa menjadi wajib kalau kita berkomentar. Kalau kita beli kambing, lalu ada yang tanya, itu kambing apa? Ini kambing adalah kurbanku. Itu khawatirnya kalau kita ikut ulama yang ketat tadi, komentar seperti itu membuat kurban menjadi wajib. Kalau sudah wajib, nanti kita tidak boleh minta jatah daging. Ini resikonya. Makanya kalau kita komentar, diperjelas. Kita sudah rencana kurban, bahwa kambing atau sapi, lalu ada yang tanya, itu sapi apa, kambing apa? Itu kurban sunnah saya. Jadi ada kata-kata apa? Sunnah. Kalau kurban sunnah, seandainya nanti kita kurban, tetap dapat jatah untuk mengambilnya, boleh minta. Nah, nanti kalau kita umum, itu nanti dikhawatirkan karena teks tadi. Kalau kita sudah bilang ini kurbanku, maka wajib. Tapi kalau hanya sekedar niat, itu belum menjadi wajib. Ada orang niat mau kurban, tapi niatnya nggak terucap. Dia sudah ikut arisan kurban, tapi jelang Idul Kurban dia punya kebutuhan lain, uangnya diambil, tidak jadi kurban. Maka selama belum dilafalkan, maka tidak berdosa. Yang berdosa itu apa? Kalau sudah terlafalkan, sudah terucap, saya tahun depan mau kurban ini. Nah, ini sudah nazar, sudah disampaikan. Makanya sekali lagi nazar atau memastikan, ini yang pernah. Tapi kalau sekedar menunjukkan minat, keinginan, maka statusnya belum menjadi wajib. Wala yujzi'u illal ibil wal baqar wal ghanam. Kurban itu hanya dengan binatang ternak. Yang terbaik adalah unta. Kenapa unta? Karena ada hadis yang mengatakan siapa yang datang awal ke masjid, dia dapat pahala seperti unta. Kalau agak telat, pahala seperti sapi. Kalau lebih telat lagi, pahala seperti kambing. Nah, ini menunjukkan bahwasanya unta itu lebih mulia dari sapi, lebih baik dari kambing. Ini kalau dipakai kurban. Makanya hadirin rahimakumullah, yang tertinggi itu adalah unta. Tapi kalau kita kurban unta di Indonesia mahal sekali, bisa ratusan juta harganya. Kalau di Timur Tengah mungkin harga 50 juta dapat, kalau di sini ya ratusan juta. Tapi kalau yang lebih murah yaitu bakor. Bakor ini sapi. Sapi ini dan yang sejenisnya, apa itu bisor, apa itu banteng, apa itu kerbau, apapun yang semakna dengan sapi itu boleh, asalkan masuk kategori jenis sapi. Lalu ghanam ini ada dua. Ghanam itu ada dua. Satu namanya domba, satu namanya kambing biasa. Kambing kibas ya, domba itu kambing kibas. Nah, kambing kibas ini yang penting usianya di atas 6 bulan. Jadi kalau usianya di atas 6 bulan dan dia sudah tanggal giginya, sudah boleh dipakai kurban. Tapi minimal 6 bulan. Kok ternyata sampai usia 8 bulan, 9 bulan kok belum tanggal giginya, nunggu 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun, entah giginya tanggal apa tidak, sudah boleh dipakai kurban. Jadi dianggap dewasa, sama seperti manusia.
Manusia itu misalnya perempuan kalau sudah haid dianggap dewasa walaupun usianya belum 15 tahun, sudah mukallaf. Tapi kalau sampai usia 15 tahun belum haid, maka ketika usia 15 tahun dia sudah dianggap balik. Balik bukan karena haid, tapi balik karena usia. Sama seperti kambing tadi. Kambing itu ada yang dianggap dewasa karena sebab giginya berganti, dan bisa dianggap dewasa karena sudah cukup umur. Nah, ini khusus untuk domba. Jadi khusus untuk domba kambing kibas ini boleh pakai acuan berganti gigi. Tapi kalau kambing biasa acuannya itu bukan gigi tapi usia. Usianya masuk 2 tahun. Jadi kambing tadi usianya 2 tahun. Sama seperti sapi. Sapi ini dipastikan usianya 2 tahun. Dalam hadis dikatakan domba atau kambing yang terbaik dipakai kurban adalah al-jid'u. Jid'u itu adalah kambing yang masih muda. Mungkin karena faktor dagingnya enak atau yang lain, tapi yang muda. Jadi kita tidak harus ini semakin tua semakin bagus, tidak seperti itu. Muda itu yang baik. Kalau kita kurban ini yang masih muda, mungkin dagingnya lebih enak dan yang lain-lain. Tapi yang penting, hadirin rahimakumullah, sudah cukup umur. Dari mana kita tahu usianya? Nah, ada 2 sumber. Satu melalui perkataan penjual, 2 melalui perkataan ahli. Jadi kalau kita tanya penjual, ini umur berapa Pak? Oh, ini sudah 2 tahun, ya sudah kita percaya. Kita kan nggak bisa teliti langsung, maka kita mempercayai apa yang dikatakan penjual. Nah, kalau penjualnya menipu, nah itu kita nggak kena beban dosa. Kita tetap sudah sah, karena dalam fikih memang kan tidak mungkin ya yang namanya kambing itu kita tahu persis usianya berapa, dan sulit, kecuali yang pakar atau ahli. Maka yang kedua ini kita bisa ngajak orang yang ahli. Kalau ada orang pakar kok ngerti, mungkin dia peternak kambing atau peternak sapi, paham ciri-ciri kalau sudah masuk usia 2 tahun, bisa kita tanya apakah ini sudah 2 tahun atau tidak. Nah, kalau sudah masuk boleh dipakai kurban. Tadi di sini disampaikan wa afdaluha badana tsumma baqarah tsumma dha'ina tsumma ans tsumma syirkun min badana. Yang lebih utama adalah unta, setelah itu sapi, setelah itu domba, setelah itu kambing biasa. Nah, setelah itu baru patungan. Jadi patungan sapi 7 orang itu statusnya lebih afdolan 1 ekor kambing. Ini menurut pendapat kitab ini. Tapi nanti kalau kita membaca kitab yang lain, dicek bobot dagingnya berapa. Jadi kalau ada orang patungan sapi 7 orang sama 1 orang pakai kambing, dicek dagingnya berapa kilo. Kalau ternyata patungan 1 ekor sapi oleh 7 orang dagingnya lebih banyak, maka tentu ini yang lebih mulia daripada 1 ekor kambing. Jadi yang menjadi acuan bobot dagingnya ini berapa. Jadi kalau kita disuruh milih mana yang lebih, kita pilih sendirian tapi kambing ataukah patungan sapi. Maka tadi dicek sapinya dulu, kambingnya kira-kira lebih berat mana. Dan umumnya menurut orang-orang yang ngerti atau jadi panitia kurban, umumnya menilai bobot sapi untuk 7 orang itu lebih banyak daripada 7 ekor kambing kalau di total. Itu masih lebih banyak karena sapi. Apalagi orang Indonesia lebih banyak yang menggemari daging sapi daripada daging kambing.
maka ini ikut mempengaruhi, lebih maslahat berarti, lebih maslahat. Selanjutnya wasafu syahid afdalu minal badana, ini tadi sudah disampaikan. Dari segi pilihan warna, dari segi pilihan warna adalah wa afdaluha al baydo, dipilih yang warna putih. Jadi warna putih. Kenapa kok milih warna putih? Salah satu alasannya adalah dulu Rasulullah itu waktu kurban beliau itu warnanya putih dan tanduknya jelas. Jadi kelihatannya tanduknya bagus, warnanya putih. Kita ini kan kepingin selalu meniru Rasulullah. Jadi kalau kita kurban pakai warna putih, itu salah satunya meneladani Rasulullah. Bagaimana kalau di pasaran nggak ada warna putih? Ya boleh warna yang lain. Ini hanya sekedar terkait keistimewaan. Sama seperti keistimewaan soft pertama, soft kedua, soft ketiga. Jangan sampai gara-gara kita nggak nemui soft pertama lalu tidak soft. Nah, mau saya kalau nggak soft pertama ya tidak. Kalau memang soft pertama nggak ada, soft kedua. Sama. Kalau kita nggak dapat yang warna putih, entah karena tidak ada atau terlalu mahal, bisa berpindah ke yang warna kekuningan, kuning, sofro, atau yang berikutnya gobro, putih agak kehitam-hitaman, abu-abu, talqo yaitu belang, sauda hitam, lalu hamro merah. Ini urutan. Ini terkait warna. Kalau terkait jenis kelamin itu memang sesungguhnya tidak ada perbedaan antara betina atau jantan. Tapi umumnya kalau dipakai kurban itu dipilihkan yang jantan. Jadi kurban yang jantan itu diprioritaskan. Wasyartuha minal ibil ayyakuna la khamsun sinina tamah. Ini tadi disampaikan. Syarat unta adalah usia 5 tahun genap 5 tahun. Sedangkan usia sapi dan kambing biasa usia 2 tahun genap. Sedangkan kalau domba cukup 1 tahun. Ini usia. Tapi kalau dalam keterangan yang lain itu yang penting adalah lagi-lagi dagingnya, yang penting bobot daging. Selanjutnya wa alla takuna jarba wa inqalla, tidak boleh ada luka, tidak boleh ada cacat. Jadi tidak boleh ada cacat atau luka pada binatang tadi. Terutama luka-luka atau cacat yang mempengaruhi kualitas daging. Wala syadidal araj, terlampau apa ini? Kurus terlampau. Ajfa, ini kurus, tidak boleh yang gila, amyat, buta, aurok, buta sebelah, marido, tidak boleh sakit. Nah, sekarang kan ada kayak penyakit PMK atau apa. Nah, ini kalau memang terkena penyakit tadi tidak boleh dipakai kurban. Jadi harus dipilih yang sehat, dipilih yang sehat. Walla yabina syai'un min uduniha wa in qalla aw lisanaha aw darba aw ailada wa alla yabina syai'un dari faqdiha, dan seterusnya. Ini intinya adalah tidak sampai terkurangi jatah dagingnya. Kalau ada telinga terpotong, lalu ekornya terpotong, ini nggak boleh dipakai kurban. Walaupun kejadiannya setelah penyerahan, kita sudah menyerahkan ke panitia, mungkin karena panitianya ini teledor atau apa, terjadi ini pertengkaran antar kambingnya, lalu kambingnya terluka. Nah, kok lukanya ini parah, ya nggak boleh dipakai kurban. Jadinya sodako, tidak jadi kurban tapi apa? Jadi sodako. Kecuali nanti panitia mau ganti rugi. Tapi tadi wala tadaba jami asnani wa ayyan wa tadkhiyah biya inda tabkhi aw qabla.
Niat kurban itu bisa sebelum penyembelihan maupun ketika penyembelihan. Doanya ada dua. Satu niat, kedua doa agar diterima. Satu kita niat, ini saya niati kurban sunnah untuk aku, untuk anakku namanya siapa, untuk pasangannya siapa, itu terserah. Lalu doanya salah satunya, ya Allah mohon Engkau terima kurban ini sebagaimana Engkau terima kurbannya Nabiullah Ibrahim. Nah, ini doa yang diucapkan. Boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, bahasa Arab juga boleh. Allahumma taqabbal udhiyati kama dan seterusnya. Lalu waktu penyembelihan adalah ba'da tulu'i syamsi yauman nahri, ketika matahari sudah terbit pada waktu nahar, yaitu apa? Wa mudi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifataini wa yamtaddu ila akhiri ayyamit tasyrik. Jadi berlaku setelah matahari terbit, lalu sholat Idul Adha, khutbah ringkas. Setelah selesai baru masuk waktu itu penyembelihan kurban. Kalau orang nyembelih sebelum pelaksanaan sholat, namanya bukan kurban tapi sedekah. Jadi harus nunggu waktunya dulu. Wa yajibu tasaddaq bi syai'in min lahmiha niyyah. Wajib mensedekahkan daging kurban itu dalam keadaan mentah. Kenapa mentah? Biar dijual lagi. Jadi alasan kenapa pembagian daging kurban itu mentah adalah biar bisa dijual. Di dalam fikih ada dua istilah. Daging kurban itu kalau bagi orang kaya statusnya adalah jamuan, hidangan. Tapi kalau bagi orang miskin, pemberian. Karena orang miskin diberi, setelah diberi boleh dijual lagi karena itu jadi miliknya. Tapi kalau orang kaya namanya jamuan. Orang kalau dijamu nggak boleh dijual, itu hanya dijamu. Makanya kalau kita merasa mampu kok dapat daging tadi nggak boleh dijual lagi. Bolehnya diberikan orang atau dihidangkan orang lain boleh. Tapi kalau dijual nggak boleh. Tapi kalau orang miskin boleh. Orang miskin mungkin keliling dari satu masjid ke masjid lain, lalu nanti akhir hari dapat 10 kilo daging. Kan nggak mungkin dihabiskan semua. Mesti sekian akan diapakan? Dijual. Nah, dijual ini boleh karena dia statusnya orang miskin. Tapi kalau mampu nggak boleh. Apalagi kalau kita bayangkan di dekat Mekah sana yang haji jutaan itu, maka yang kurban juga jutaan. Kalau yang kurban jutaan sekitar 3 juta orang semua kurban. Nah yang seperti ini tentu dagingnya melimpah. Bisa-bisa satu orang dapat jatah seekor kambing bahkan seekor unta. Nah ini kalau nggak boleh dijual ya kasihan. Maka ya dijual. Jadi boleh menjual asalkan orang miskin, tapi jualnya setelah menerima. Kalau belum menerima nggak boleh. Kita korban lalu dagingnya langsung dijual, nggak boleh. Diterima dulu, diberikan dulu, setelah jadi hak milik baru boleh dijual. Wala yajuzu bai'u syai'in min, tidak boleh menjual sedikit pun dari daging kurban. Ini tadi sebelum diberikan maka tidak boleh dijual. Jadi yang boleh dijual apa? Kalau sudah diberikan orang miskin tadi boleh menjual. Itu namanya bukan daging kurban, tapi daging pemberian. Sudah masuk pemberian. Wa yatasaddaqu bi jam'il mangdura. Kalau status kurbannya itu wajib atau dinadari, maka semua harus disedekahkan, tidak boleh minta sama sekali.
Nah, sebagai penutupnya di sini wa yukrahu ayyuzila syai'an min sya'ri aw ghairihi fi ashri dzulhijjah hatta yudhhi. Makruh untuk potong rambut, kuku dan sebagainya pada 10 Dzulhijjah sampai seseorang itu berkurban. Intinya kalau kita punya niatan kurban tahun ini sejak Jumat depan, yaitu tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti tanggal 10, nggak boleh untuk makruh potong kuku, makruh potong rambut. Kenapa? Karena nanti semua tadi, baik kuku maupun rambut tadi, baru dipotong setelah kita berkurban. Jadi sebagai penanda agar semakin banyak anggota tubuh kita yang mendapatkan pahala atau syafaat. Ini beberapa tentang kurban. Nah, sedikit tambahan yang menyangkut secara luas ibadah Dzulhijjah. Dalam Al-Quran itu dikatakan wal fajri walayalin ashri. Walayalin ashri itu demi 10 malam. Nah, 10 malam ini menurut mufassir artinya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nah, ini mengisyaratkan dalam keterangan hadis disampaikan tidak ada amal soleh yang lebih dicintai mengalahkan 10 hari Dzulhijjah. Ini tentu mengecualikan kayak Ramadan. Tapi bulan ini bulan haram dan Allah membuat sumpah wal fajri walayalin ashri. Ini 10 hari istimewa. Amal soleh di dalamnya pahalanya berlipat ganda. Dari sini dipahami siapapun yang puasa sunnah sejak tanggal 1 sampai tanggal 9, dalilnya adalah wal fajri walayalin ashri. Itu dalilnya, yaitu amal soleh pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini istimewa. Dan termasuk amal soleh adalah puasa. Puasa ini amal soleh. Tapi karena tanggal 10 tidak boleh puasa, maka puasa Dzulhijjah hanya 9 hari, yaitu hari pertama sampai hari ke-9, yaitu hari Arafah. Lalu yang kedua, dulu Nabi Musa itu pernah menerima Taurat. Sebelum menerima Taurat, beliau itu ke Gua Tursina selama 30 hari. Setelah genap 30 hari, oleh Allah disuruh nambah 10 hari. Wa idh wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi ashrin. Dulu Nabi Musa itu di Gua Tursina tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 30. Lalu oleh Allah disuruh nambah 10 hari, yaitu 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Dan di sini akhirnya Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, sehingga disebut dengan sebutan kalimullah, orang yang bicara langsung dengan Allah. Ini Nabi Musa. Akhirnya para ulama membuat hikmah. Kalau dulu Nabi Musa itu berbicara pada saat momen Dzulhijjah dengan Allah, maka kita pun amal terbaik juga adalah berbicara dengan Allah pada saat momen Dzulhijjah. Gimana cara bicara dengan Allah? Nah, caranya ada dua. Satu lewat zikir doa, dua lewat ini tadi, lewat apa? Baca Quran. Baca Quran itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah 3 juz, tanggal 2 Dzulhijjah 3 juz. Harapannya waktu 10 Dzulhijjah Idul Adha hatam Al-Quran sekali. Nah, ini targetnya seperti itu. Atau yang kedua doa. Dalam hadis dikatakan khairu doa doaul Arafah. Doa yang terbaik adalah doa waktu Arafah. Ini yang terbaik doanya. Jadi kalau kita kepingin berdoa, doanya itu doa Arafah.
mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, mulai setelah subuh, ini sudah istimewa. Kita boleh berdoa sampai nanti matahari tenggelam. Walaupun dari waktu Arafah, waktu yang paling baik setelah asar. Jadi kalau nanti sudah tanggal 9 Dzulhijjah, setelah asar kita fokus doa sampai maghrib. Jadi fokus doa sampai apa? Sampai maghrib. Ini doa terus. Apa yang dibaca? Doa maksur. Doa apapun yang ada dalam Quran maupun hadis, itulah doa yang terbaik. Kita baca apa doa nabi-nabi, doa yang diajarkan Rasulullah, apapun itu yang terbaik. Walaupun Rasulullah ngasih pesan, doa yang terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doa yang paling baik yang diajarkan langsung oleh Rasulullah pada saat hari Arafah. Nah, ini yang dibaca. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa amalan. Lalu yang kedua adalah kita juga bisa melakukan sholat. Sholatnya nanti sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu sedikit beda dengan Idul Fitri dari segi waktu. Kalau sholat Idul Fitri itu lebih akhir. Jadi setelah matahari terbit, nunggu sekitar 8 derajat, sekitar 32 menit baru masuk waktu Idul Fitri. Karena memberi kesempatan orang untuk bayar zakat. Tapi kalau Idul Adha lebih diawalkan, biar orang segera nyembelih kurban. Maka cukup nunggunya 4 derajat. Setelah matahari terbit, nunggu 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Jadi sekitar berapa? 16 menit masuk waktu itu. Dan ini lagi, kalau Idul Adha jangan makan dulu. Kalau Idul Fitri kita setelah subuh disuruh makan. Kalau Idul Fitri kita disuruh apa? Makan. Setelah subuh suruh makan, berangkat ke lokasi dalam keadaan sudah makan. Tapi kalau Idul Adha dibalik, tidak boleh makan atau disunahkan tidak makan setelah subuh. Makanan pertama yang kita makan kalau bisa adalah dari daging kurban. Ini kalau bisa. Kalau nunggu lama ya enggak. Tapi ini hanya sekedar kesunahan balik ke apa. Nah, tapi ini telah hal ya. Tapi kalau untuk takbiran itu ada dua. Takbiran itu ada dua. Ada takbiran muqayyad, ada takbir mursal atau mutlak. Kalau takbir yang mutlak itu takbir dimulai setelah malam Idul Adha. Kalau sudah masuk Idul Adha baru takbiran, mulai dari maghrib sampai ketika imam melafalkan Allahu Akbar. Itu waktu kita takbiran. Jadi mulai dari maghrib malam takbiran kita bebas takbiran, berapa kali pun bebas. Ini namanya takbir mutlak. Tapi kalau takbir muqayyad itu hanya boleh dibaca kalau kita sudah sholat. Ini namanya apa? Takbir muqayyad. Takbir yang terbatas hanya boleh dibaca kalau kita sudah sholat. Kapan dimulainya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi waktu 9 Dzulhijjah setelah subuh sudah boleh takbiran. Tapi setelah sholat, kalau nggak sholat nggak boleh. Jadi setelah sholat. Nanti setelah sholat subuh waktu tanggal 9 Dzulhijjah takbiran. Takbiran 3 kali atau berapa. Nanti setelah sholat duha takbiran. Lalu nanti setelah sholat zuhur takbiran. Kok sholat sunnah lagi takbiran. Pokoknya setelah sholat sunnah baru boleh takbir. Sholat sunnah atau sholat wajib baru boleh takbiran. Jadi takbirannya itu diawali sholat. Ini yang mutlak, ini yang muqayyad, yaitu boleh takbiran sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang versi takbiran.
Lalu yang lain tadi sudah masalah kurban, ini ada beberapa, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang ini untuk kurban. Lalu yang lain haji, yang bisa kita tutup tentang haji, nanti bisa diskusi. Di dalam salah satu pendapat ulama, Ibnu Rajab mengatakan kalau tahun ini kita tidak dekat dengan Masjidil Haram, maka mendekatlah kepada Allah karena Allah itu sangat dekat. Jangan sampai kita yang lokasinya jauh dari Masjidil Haram ikut-ikutan menjauh dari Allah. Nah, ini caranya Pak, mendekat kepada Allah. Nah, ternyata di dalam hadis-hadis banyak amalan-amalan yang setara dengan orang ibadah haji. Nomor satu adalah orang yang jamaahnya rutin, itu pahalanya setara haji. Rutin istiqomah 5 waktu, itu pahalanya seperti orang yang haji. Yang kedua, orang yang jamaah subuh, entah di masjid, di mushola maupun di rumah, lalu setelah jamaah dilanjutkan zikir sampai terbit matahari. Nah, setelah terbit matahari dilanjutkan dengan sholat isyraq. Sholat isyraq. Nah, ini setara dapat pahala. Tapi yang paling mudah ini yang ketiga, yaitu apa? Siapapun yang pergi ke masjid tujuannya untuk belajar atau mengajar, maka fadilahnya sama seperti orang berhaji. Jadi kalau jangan mengikuti majelis taklim di masjid, entah setelah subuh, setelah maghrib, kok kita tujuannya semata-mata karena ingin belajar, ingin thalabul ilmi, maka itu pahalanya seperti orang berhaji. Ini beberapa amaliyah yang kiranya bisa kita lakukan pada sebagai persiapan menjelang bulan Dzulhijjah, dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan bulan tersebut. Semoga kalau ada yang dikomentari diberikan. Kalau sudah melakukan ikut kurban untuk tahun depannya itu boleh nggak? Kan kewajibannya cuma 1 kali. Tadi saya sampaikan kurban itu tidak wajib kecuali nazar, kecuali dinazari atau dipastikan tadi ini kurban wajib sah, seperti itu yang membuat kurban menjadi wajib. Tapi kalau tidak, kurban itu hanya sunnah muakkad seumur hidup sekali. Jadi yang dituntut seumur hidup sekali. Berarti kalau orang mampu lebih dari 1 kali, ya boleh-boleh saja. Sama seperti orang umroh berulang-ulang, ya boleh. Haji berulang-ulang, ya boleh-boleh saja. Tidak ada halangan. Tapi yang paling bagus adalah kita memberi kesempatan terutama keluarga kita agar setidaknya seumur hidup pernah kurban minimal satu kali. Jadi mungkin kalau kita punya keluarga, apa anak atau siapa kok belum berkorban, tahun ini saya korban atas nama anak saya, tahun depan atas nama saya. Yang penting masih hidup. Soalnya kalau sudah meninggal dunia itu kita tidak disunahkan. Kalau misalnya kita punya orang tua sudah wafat, kita tidak disunahkan kurban atas nama orang tua. Kecuali satu, yaitu kalau beliau wasiat. Jadi kesunahan atau tuntutan kita berkorban kepada orang tua atas nama orang tua kalau orang tua memang apa? Wasiat. Nanti kalau saya wafat, saya minta dikorbankan untuk saya. Nah, yang seperti ini baru kita boleh. Tapi kalau tidak pernah wasiat, tidak usah. Jadi lebih baik berkorban atas nama yang masih hidup, tapi pahalanya bisa dihadiahkan kepada yang sudah wafat. Nah, seperti ini. Ini kalau dalam keterangan fikih-fikih, jadi orang yang meninggal dunia, terutama orang tua kita, bisa kita korbankan atas nama beliau kalau memang wasiat. Tapi kalau tidak pernah wasiat, ya tidak perlu.
Yang kita utamakan yang masih hidup, karena syariat kurban ini tertuju kepada orang yang mampu, dan tentu orang yang mampu adalah orang yang masih hidup. Nah, kalau sudah mati ya nggak mampu. Namanya mampu ini ya mampu melakukan, dalam hal ini ya orang yang masih hidup. Jadi nanti tinggal digilir. Tapi seandainya hari ini kita, tahun ini kita, tahun depan kita kurban lagi, tahun lagi kurban, ada saja. Tidak ada, tidak. Malah statusnya tadi sunnah kifayah. Saya ulang, sunnah ain seumur hidup sekali, sunnah kifayah setiap tahun. Kalau setiap tahun sunnah kifayah. Satu, kita sudah pernah kurban sekali, berarti sudah sunnah ain selesai. Tapi tahun depan kita kurban lagi, mewakili satu keluarga, boleh. Tahun depan seterusnya seperti itu. Jadi teknisnya, pertama-tama kita selesaikan dulu setiap keluarga kita ini pernah berkorban minimal seumur hidup sekali. Nah, nanti kalau sudah beres semua anggota keluarganya, setiap tahun kita tinggal kurban atas nama satu keluarga. Jadi atas nama saya, tahun depan di atas namakan istri, tapi statusnya sudah sunnah kifayah, sudah tidak lagi sunnah ain. Sunnah ain itu sunnah perorangan, sunnah kifayah, sunnah perwakilan. Tidak harus semua. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau di sekolah itu kan kita diajarin untuk berkorban, dan tiap murid itu urunan langsung gitu. Itu termasuk pahala sama dengan korban apa sedekah? Ada dua pendapat ya. Aslinya kalau dalam mazhab Maliki itu tidak boleh patungan. Tapi alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i kita ini boleh patungan. Tapi Imam Syafi'i memberikan syarat, yaitu standar maksimalnya memang dalam hadis adalah 7. Jadi yang boleh patungan itu hanyalah sapi atau unta, dan yang patungan pun maksimal adalah 7, nggak boleh lebih. Nah, terkadang kalau di sekolah rata-rata patungan ya belinya kambing, apalagi SD ya, atau anak kecil itu sulit untuk pakai ini ya, sapi itu mungkin mahal. Jadi tabungannya itu misalnya satu kelas nabung, ada proyek kelas yaitu kurban satu kelas. Maka dalam hal ini disiasati. Kalau kepingin disiasati adalah di atas namakan satu orang tapi pahalanya satu kelas, itu sah jadi kurban. Dan nanti ketika si tukang penyembelih disebut namanya satu orang. Kalau disebut nama satu kelas, namanya bukan kurban, namanya apa? Sodako. Jadinya sodako. Jadi makanya disiasati kan? Disiasati apa? Kurban hasil iuran satu kelas, dipilih apa ketua kelasnya atau siapa, dipilih atas nama satu orang, tapi nanti pahalanya ditujukan untuk satu kelas. Jadi satu kelas ini dapat pahala. Sederhananya kalau saya mengilustrasikan, binatang kurban itu kayak tiket. Kalau kita mau beli tiket, misalnya, kalau tiketnya itu misalnya maksimal hanya bisa dipakai 7 orang, nah, maka ya yang pakai ya harus 7. Kalau lebih, nanti tidak kebagian tempat, ya enggak. Tapi kalau kurang boleh 3 orang urunan beli 7 ekor, beli 1 ekor sapi boleh. Kenapa? Karena ini nilainya 7 tiket, tapi yang beli yang pakai hanya 3 orang boleh. Tapi kalau hanya senilai 7, kok yang pakai orang 30, nah ini mesti tidak. Maka kita titipkan pahalanya kepada orang yang namanya disebut saat penyembelihan kurban. Jadi kalau sebagai pendidikan boleh-boleh saja, hanya harus dipahami statusnya adalah
sodako, tidak disebut kurban. Jangankan yang seperti itu ya, ada sebuah kaidah, apapun kurban kok tidak memenuhi syarat maka berubah statusnya menjadi sodako. Contoh, syaratnya harus muslim, berarti kalau ada orang non muslim ikut-ikutan kurban ya boleh, tapi namanya ya sodako, tidak. Dan termasuk kayak tadi, syarat utamanya adalah kalau iuran hanya berlaku ke sapi atau unta. Nah kok ini iuran kambing kan sudah tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan boleh dibuat patungan hanya sapi atau unta. Nah ini ada orang patungan tapi untuk beli kambing, maka sejauh sudah tidak memenuhi syarat. Lah yang tidak memenuhi syarat tadi statusnya namanya sodako. Tapi nanti kalau disiasati seperti yang disampaikan, yaitu dipilih nama satu orang, diatasnamakan si fulan, lalu pahalanya untuk seluruh orang yang patungan, itu insya Allah jadinya ya ibadah kurban. Tentu beda pahala kalau dia sodako dengan orang yang berkurban, pahalanya beda, statusnya beda. Kira-kira itu. Jadi disiasati. Kalau nggak rela ya sudah diatasnamakan sodako saja. Insya Allah juga dapat pahala. Ada yang lain? Atau mungkin selain kurban ya tentang apa Dzulhijjah apa itu kan sekarang kadang-kadang banyak dipasang di pinggir jalan banner, silahkan kurban, kirim ke rekening ini, nanti bukti fotonya akan kami kirim, dan hasil hewan kurban itu akan kita jadikan kornet dan kami kirim ke daerah yang tidak mampu. Pertama, kalau untuk pembagian daging memang mentah. Yang namanya mentah boleh diolah. Jadi yang penting tetap mentah. Tapi kalau sudah dimasak, kornet tadi mentah. Kornet matang atau mentah? Oh yang matang sudah. Kalau sudah matang kan nggak boleh. Tapi soalnya tadi mentah. Jadi yang penting itu dalam keadaan mentah. Apakah diolah bagaimana? Apa jadi terserah, yang penting statusnya mentah. Ini panduannya. Tadi disampaikan wajib untuk dibagikan dalam keadaan mentah karena tujuannya selain biar tahan lama juga bisa diperjualbelikan lagi. Ini alasan para ulama seperti itu. Yang kedua, pada dasarnya sedikit beda antara kurban sama zakat. Kalau zakat itu tujuannya adalah tidak ada orang yang kelaparan sehingga bisa diganti rupiah. Kita aslinya zakatnya ini 3 kilo beras, tapi karena tujuannya orang biar tidak kelaparan, beras tadi 3 kilo bisa diganti uang, atau uang juga bisa dipakai beli makanan. Ini kalau zakat tujuannya, zakat fitrah tujuannya adalah memberi makan. Tapi kalau kurban itu tujuannya adalah iraqatid dam, yaitu apa? Mengalirkan darah. Karena mengalirkan darah pada dasarnya tidak diutamakan dalam bentuk kurban, tidak dalam bentuk uang. Tidak, ini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami itu disampaikan orang yang kayak transfer uang tadi, misalnya dari segi hukum itu kalah dibandingkan dengan orang yang langsung kurban. Ini statusnya berbeda. Lalu yang ketiga ini kalau kita apakah boleh seperti itu? Hukumnya boleh. Kalau kita mentransfer itu mirip seperti kalau di masjid-masjid. Di masjid-masjid sekarang kan demi alasan praktis tinggal mematok harga, 1 ekor sapi berapa, 1 ekor kambing berapa, kalau patungan berapa sudah ada data, lalu pesannya apa? Silakan mentransfer. Jadi kan uangnya diapakan? Ditransfer. Berarti dalam hal ini statusnya adalah kita yang sebagai orang yang berkurban
mewakilkan kepada pihak takmir. Jadi status takmir atau panitia kurban di sini adalah wakil kita yang minta mereka untuk membelikan. Jadi dari sini berarti hukumnya kan sah. Kita sah untuk kirim uang atau transfer ke panitia kurban di mana saja. Kita kirim transfer uang tadi, lalu mereka membeli. Karena ini akadnya akad wakalah, yaitu akad perwakilan, maka kita pilih yang benar-benar kita percaya. Jadi ya terserah, dalam hal ini kan kualitas kepercayaan orang itu berbeda-beda. Mungkin ada orang yang lebih percayanya, saya lebih mantap keyakinan saya kalau uang saya pasrahkan ke masjid terdekat sehingga saya bisa menyaksikan secara langsung kalau ini memang benar-benar dirupakan menjadi apa? Menjadi kurban. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin ada orang yang bisa jadi karena rezekinya banyak, relasinya luas, dia punya kedermawanan tinggi, sehingga dia transfer ke lokasi-lokasi yang dia sebenarnya tidak dekat dengan dia, bisa di luar daerah, luar kota, tapi dia tetap transfer. Maka yang seperti ini boleh-boleh saja. Ini hanya terkait dengan masalah apakah yang bersangkutan itu yakin uangnya tadi tidak disalahgunakan. Kalau sudah ada bukti, misalnya ada video, lalu di video di situ misalnya di video tadi dombanya atau sapinya di situ tertulis nama yang bersangkutan, lalu waktu melafalkan niat ini juga dijelaskan ini adalah kurban untuk Bapak Fulan, lalu ketika nyembelih ditunjukkan videonya. Nah, video-video yang meyakinkan seperti ini ya bisa menjadi sebuah bukti yang kuat kalau yang panitia zakat tadi panitia yang bisa dipercaya. Seperti ini boleh. Dari segi kebolehan boleh, hanya saja dari segi akad, jadi namanya akad wakalah. Adapun akad wakalah tergantung kita ini mencari wakil yang membuat kita percaya. Di sisi lain nanti ada seperti ini ya. Perlu dibedakan antara memindahkan daging kurban sama memindahkan kurban itu berbeda. Seperti ini bedanya. Kalau kita sudah nyembelih daging kurban di sini, maka prioritas utama daging tadi adalah warga sekitar. Karena apa? Kurbannya sudah sudah disembelih di sini. Jadi kalau nanti sisa baru diberikan ke yang lain. Mungkin yang pakai proposal itu. Tapi kalau kita punya kelebihan rezeki, saya kok tertarik tahun ini mau kurban di daerah Malang Selatan, maka kita langsung transfer. Yang seperti ini tidak makruh. Kenapa? Karena sejak awal kita memang kepinginnya berkurban di tempat lain. Itu namanya tidak disebut memindah kurban. Yang disebut memindah distribusi daging adalah kalau daging binatangnya disembelih di sini, tapi pembagian dagingnya atau wilayah jauh-jauh. Ini yang tapi kalau sejak awal sudah ini saya mau kurban, tapi hari ini saya mau kurban di daerah Jawa Tengah karena di sana banyak misalnya kristenisasi, ya boleh. Walaupun kita orang Jawa Timur, itu boleh. Itu namanya bukan memindah kurban. Nanti biasanya ulama membedakan itu antara apa? Memindah daging kurban sama memindah kurban itu beda hukum. Kalau memindah pembagian daging itu harus diprioritaskan warga sekitar yang terdekat, terutama yang al-qani'ah wal muqtar, orang yang miskin, itu yang diutamakan. Tapi kalau kita mau berkorban, kita bebas sesuai selera. Karena apa? Inti daripada korban adalah iraqatid dam. Malah kalau mazhab Hanafi itu ekstrim itu gini. Yang penting orang itu suruh nyembelih, sedangkan bagi daging itu nggak penting. Sampai seperti itu mazhab Hanafi itu. Yang penting apa?
Masalah dagingnya nggak dibagi, tidak apa-apa. Yang penting nyembelih itu sampai seperti itu pemahamannya. Baik, kalau kita kan ya, habis dia disembelih pasti dagingnya dibagikan. Ini bedanya kita sama mazhab Hanafi. Itu berapa? Kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bi barakatil Fatihah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.